Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wira Pratama. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat dan tabiin. Sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini dikenal dengan asar al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan oleh Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat. Yang pertama itu melalui majelis ilmu, kedua disampaikan langsung kepada para sahabat, ketiga melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Pada masa Nabi SAW, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis bercampur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Rasul ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran atau sahifah yang berisi tentang catatan hadis. Misalnya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan lembarannya yang diberi nama Al-Sahifah Al-Sahadikah. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang pertama, pada masa pemerintahan Abu Bakar Al-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Sikap Abu Bakar yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis mengakibatkan hadis yang diriwayatkan pun relatif sedikit. Pada masa Abu Bakar ini disebut juga sebagai masa pembatasan periwayatan hadis. Sahabat yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Sahabat yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Hanya saja usaha yang dilakukan Utsman bin Affan ini tidaklah setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, masa ini disebut dengan masa perluasan hadis. Pada masa Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima periwayatan hadis setelah periwayat hadis tersebut telah bersumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali tidak meminta sumpah hanya jika periwayatnya benar-benar telah dipercayainya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat Islam, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah. Dan kejadian tersebut akhirnya membawa dampak negatif dalam periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis. Itulah yang menjadikan hadis tidak dapat dipercaya periwayatnya secara keseluruhan. Masa ini merupakan masa krisis dan fitnah dalam masyarakat. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang merupakan murid para sahabat yang juga banyak mengoleksi hadis Nabi.
Bahkan pengoleksiannya mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sejalan dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah masa ini dikenal sebagai masa penyebarannya hadis. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah, Makkah, Kufrah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, Andalusia, Yaman, dan Khurasan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.